perhatian publik yang diadakan Bandung dan juga pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kita pagi dan saya izin mewakili seluruh kerabat kerja kami pamit undur diri. Terima kasih. Jayalah Indonesiaku. Kita kembali kepada jalan dahulu, di mana kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Detik presiden waktu itu 5 Juli 1959 kita kembali. Ya, kita kembali kepada jaya negara kita. Bebaskanlah Irian Jaya. Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan. Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Ya, kita lihat saja nanti kemana akan dia bawa negeri ini. Ya, betul sekali memang. Dia adalah pemimpin yang terbaik mungkin yang kita punya. Mungkin rakyat tidak bisa berbicara apa-apa. Mungkin semua dipegang militer. Tapi tak apa. Biarlah yang penting negara kita jaya. Gagasan politik Nevos disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan Nevos merupakan realisasi dari pidato Soekarno membangun dunia kembali. Bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama, Old Devos, dan kekuatan baru yang berisi negara progresif atau Nevos. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama mendominasi Old Devos di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapat penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. Ya, biarkanlah. Jangan sampai Belanda mengambil kembali hak kita. Jangan biarkan mereka Malaysia membentuk federasi. Ya, jangan biarkan itu. Soekarno, kami melihat kepadamu. Kau yang harus memimpin kami. Nevos, sesuai dengan pidato itu. Sekarang udah zaman Orde Baru. Selama masa Orde Baru di Indonesia, kebijakan politik luar negeri mencangkup prinsip-prinsip yang sangat penting. Salah satunya adalah aktif non-blok. Ya, Indonesia memang menjunjung tinggi netralitasi global dan sangat aktif dalam diplomasi internasional. Mereka berperan penting dalam gerakan non-blok. Benar, selain itu, Orde Baru juga memiliki prioritas hubungan Barat yang mengutamakan hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Tepat sekali, fokus pada hubungan dengan Barat adalah upaya untuk memperluas kerjasama ekonomi dan politik. Selain itu, Indonesia juga memegang prinsip stabilitas regional dengan menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Ya, mereka berperan dalam menyelesaikan konflik regional dan mempromosikan kerjasama antar negara di kawasan-kawasan. Berikutnya adalah dukungan Pancasila, di mana diplomasi Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu mencakup prinsip-prinsip demokrasi, persatuan, keadilan sosial yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah Orde Baru ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri nasional melalui diplomasi ekonomi. Indonesia juga sangat aktif dalam regionalisme dengan terlibat kuat dalam ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional. Kerjasama di ASEAN membantu membangun solidaritas Asia Tenggara dan menjaga perdamaian di kawasan-kawasan. Ya, terakhir penting untuk diingat bahwa Orde Baru selalu menegaskan kedaulatan penting dan menentang campur tangan asing dalam urusan luar negeri dan dalam negeri. Kedaulatan negara adalah prinsip yang sangat penting bagi mereka dan mereka berjuang keras untuk mempertahankannya. Terakhir, penting untuk diingat bahwa Orde Baru selalu menegaskan kedaulatan penting dan menentang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.
Kedaulatan negara adalah prinsip yang sangat penting bagi mereka, dan mereka berjuang keras untuk mempertahankan. Ada yang ketok pintu. Ini kenapa, Pak? Rame-rame banget. Hah? Kenapa? Nggak sesuai gimana? Itu apa tuh plastik-plastik itu tuh? Hah? Kok pada ramean? Bentar. Sebentar. Bukan, salah. Bukan, Pak. Pak. Tokoh-tokoh yang berperan dalam politik luar negeri Indonesia itu sebagai berikut. Pertama ada Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia dari tahun 1966 sampai 1967. Dia bekerja di bawah pemerintahan Soeharto pada Orde Baru dan memainkan peran penting dalam diplomasi internasional Indonesia. Kedua, kita memiliki Mokhtar Kussumadja yang menggantikan Adam Malik. Dia menekankan netralitas dan diplomasi aktif. Yang ketiga ada Ali Alatas pada tahun 1988 sampai 1999 di periode terakhir Orde Baru. Dia membantu dalam krisis Timur Timur. Lalu setelah itu kita memiliki kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang telah dilakukan Indonesia. Pertama, ada penghentian konfrontasi di Malaysia yang diserukan Soekarno tapi dihentikan Soekarno, upaya mengembalikan kepercayaan negara-negara barat dan membangun perekonomian bangsa melalui investasi dan bantuan negara-negara asing. Adam Malik menandatangani perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang berisi bahwa Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Indonesia juga membantu dalam pembentukan ASEAN dan telah memperbaiki hubungannya dengan RRC atau Republik Rakyat Cina setelah G30 SPKI pada tahun 1965. Guys, situ ada orang. Ayo kita samperin. Jawab pertanyaan ini sebelum eskalatornya sampai atas, dapat 100.000 ya. Oke. Udah siap? Sebutkan 4 kebijakan politik luar negeri beserta menteri-menterinya. ASEAN, masih juga membela Palestina. Terus juga dia melarang untuk ekspor mineral mentah. Terus untuk menterinya ada Ali Atalas, Alwi Shibak, Hasan Wirajuda, Martin Natalegawa, sama yang terakhir itu Retno Marsudi. Yeay, 100.000-nya untuk kakak. Yeay, makasih ya. Guys, sekarang kita cari satu orang lagi ya. Itu di sana. Ayo. Mas. 100.000 kalau Mas bisa jawab pertanyaan ini ya. Beneran nih? Iya. Aduh, siap ya? Yuk. Sebutkan ciri-ciri dari politik luar negeri era reformasi. Kalau nggak salah nih ya, setahu gua nih ya, ada yang pertama tuh demokratis dan liberal. Terus kalau yang kedua itu, yang reformasi ini tuh dia tuh lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Nah, yang ketiga, di zaman reformasi ini kerjaan sama aja kita sebenarnya juga lebih banyak lah gitu. Oh, boleh. Ini 100.000 terima dulu. Mas boleh tambah 50.000 nggak? Boleh. 50.000 kalau bisa jawab pertanyaan dari saya lagi ya. Udah, gas. Apa aja sih peristiwa penting politik luar negeri era reformasi? Yang pertama nih, yang udah pasti bertahun nih, konflik di Timur yang zaman dulu banget tuh. Terus apalagi ya, ini krisis ekonomi di tahun 90-an, kan pasti pada tahu lah itu peristiwa penting gitu lah. Terus yang sampai sekarang masih ada nih, masalah Palestina nih, apalagi sekarang juga Palestina lagi panas-panas juga kan nih. Paling itu aja sih yang gue tahu. Bener lah teman-teman, dapat 50.000 tambahan mas. Kasih ya. Yeay. Lumayan. See you di konten selanjutnya.